selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, mami-mami di mana saja. Oke, Mams, hari ini saya mau kenalin satu diet yang menyenangkan nih, Mams. Diet yang tidak terlalu berat menurut saya ya, Mams ya. Dan diet ini sedang saya jalankan, Mams. Oke. Diet yang sedang saya jalankan ini adalah diet enak, bahagia, mengenyangkan atau biasa dikenal dengan DEBM. Oke, apa sih sebenarnya diet enak, bahagia, mengenyangkan itu? Dari namanya saja sudah menyenangkan sekali ya, Mams ya. Oke, sebenarnya diet enak, bahagia, mengenyangkan itu adalah mengontrol makanan kita dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah karbo tapi tinggi protein dan tinggi lemak. Nah, itu adalah pengertian dari atau apa yang disebut dengan DEBM. Nah, selanjutnya kita akan simak apa saja sih hal-hal penting yang kita perlu ketahui tentang DEBM. Oke, Mams, sebenarnya prinsip dasar dari DEBM ini adalah yang pertama, kita tidak mengkonsumsi manis. Kemudian contohnya ya, Mams ya, manis itu apa saja? Madu, kecap, kemudian soda dan makanan-makanan atau minuman manis lainnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus wajib sarapan. Nah, harus wajib sarapan, Mam. Dimana sarapan itu penting banget karena supaya kita nantinya tidak rakus, Mam, kalau lagi makan. Kemudian yang ketiga adalah buah apa saja yang bisa dikonsumsi, yaitu buah alpukat. Nah, kemudian yang terakhir adalah makan terakhir boleh jam 6 sore. Jadi makan terakhir itu jam 6 sore, maksimal jam setengah 7 malam masih boleh makan. Tapi setelah itu sudah tidak boleh makan. Oke, itu adalah basicnya atau hal-hal penting yang mendasari diet enak, bahagia, mengenyangkan. Selanjutnya akan kita simak tentang selanjutnya adalah pantangan-pantangan, Mams. Jadi ada pantangan-pantangan juga yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan diet enak, bahagia, mengenyangkan. Jadi DEBM itu pantangannya adalah yang pertama, makanan-makanan yang merupakan sumber dari karbohidrat. Contohnya segala macam tepung, kemudian nasi merah, nasi putih, nasi hitam, kemudian pasta, kentang, ubi-ubian, dan segala macam oat, cracker oats itu juga tidak boleh. Itu adalah termasuk pantangan saat melakukan diet enak, bahagia, mengenyangkan. Untuk yang kedua adalah manis-manis. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi manis, Mams, dan seperti kecap, sirup, soda, madu, gula, kemudian susu, jus itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian buah-buahan yang tinggi karbohidrat, contohnya adalah pisang, pepaya, melon, dan semangka. Itu juga merupakan buah-buahan yang merupakan pantangan saat melakukan DEBM. Itu ya, Mams. Kemudian sayuran jagung. Ya, jagung itu juga termasuk salah satu sayuran yang tinggi tinggi karbohidrat. Apalagi ya, kacang-kacangan, kacang tanah, kemudian kacang kedelai, kacang almond, segala macam kacang-kacangan juga merupakan pantangan ya, Mams, kecuali kacang panjang. Kalau kacang panjang kita boleh mengkonsumsinya. Untuk selanjutnya kita akan simak tentang itu tadi, Mams. Kita selanjutnya akan menyimak tentang apa saja yang dianjurkan atau yang boleh dikonsumsi saat melakukan DEBM. Yang pertama adalah telur, kemudian ikan, daging, ayam, sumber-sumber hewani yang lainnya itu semuanya boleh dikonsumsi, Mams.
Kemudian produk-produk dari susu, ada yogurt. Susu, kalau ingin minum susu harus susu yang rendah kalori. Kemudian keju, mentega itu juga boleh dikonsumsi. Kemudian jika ingin masak makanan-makanan, boleh masak apa saja, yang penting tidak diberi gula, tidak diberi kecap. Kemudian bumbu-bumbu instan seperti saus itu juga dikurangi ya Mam, boleh tapi dikurangin. Kemudian untuk santan yang diperbolehkan untuk memasak adalah santan instan Mam, jadi bukan santan asli yang dia dapat dari kelapa. Jadi santan instan boleh dipergunakan untuk masak. Kemudian buah-buahan yang hanya boleh dikonsumsi adalah buah alpukat, karena alpukat adalah buah yang tinggi karbohidrat. Oke. Itu adalah beberapa yang boleh atau yang dianjurkan saat melakukan diet DEBM. Selanjutnya kita simak lagi Mams. Oke, sebagai informasi saja ya Mams ya, kenapa sih makanan-makanan yang manis-manis, minuman yang manis tidak boleh dikonsumsi saat melakukan DBM? Karena yang manis-manis itu biasanya akan meningkatkan produksi insulin dalam tubuh kita Mams. Nah, kalau insulinnya sudah meningkat, maka produksi lemak pun juga akan meningkat. Nah, padahal badan kita juga kan perlu karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, dalam diet DBM ini makanan-makanan yang berlemak akan dirubah menjadi sumber energi Moms. Jadi lemak-lemak yang kita konsumsi, makanan-makanan yang menjadi sumber lemak yang kita konsumsi inilah yang nanti akan dibakar oleh tubuh kita untuk menjadi sumber energi. Jadi sumber energinya tidak double Moms. Kalau kita mengkonsumsi karbohidrat plus makanan berlemak, maka sumber-sumbernya energinya atau produksi lemaknya akan double, jadi berasal dari karbohidrat dan juga berasal dari lemak. Itu ya Mams ya. Kemudian sebenarnya DEBM ini di awal-awal akan terasa berat sih Mams, tapi setelah mencoba 1 bulan saya yakin perut kita akan mulai beradaptasi dengan baik, dimana saat kita makan tidak terlalu banyak pun sudah berasa mengenyangkan. Itu ya Mams ya. Itu adalah info diet apa sih yang sedang saya jalanin ini, dan kemudian efeknya bagaimana. Efeknya bagi saya bermula diet itu berat badan saya 66 kilo, kemudian dalam waktu 6 minggu saya bisa turun ke 61 kilo. Jadi lumayan ya Mams ya, karena dietnya juga tidak terlalu berat. Oke, mungkin itu saja ya Mams yang bisa saya infokan tentang diet yang sedang saya jalani, dan alhamdulillah juga dietnya berhasil. Selamat mencoba buat mami-mami yang di luar sana yang sedang mencari program diet yang sesuai dengan tubuhnya. Yang jelas Mam, tiap orang mempunyai metabolisme tubuh yang berbeda-beda, sehingga diet yang saya jalankan sekarang berhasil di saya belum tentu berhasil kepada orang lain. Itu saja ya Mams ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong jangan lupa di like dan subscribe. Like dan subscribe. Oke, terima kasih Mams. Bye. Assalamualaikum.